Salam saudaraku, sahabat Tuhan yang Tuhan kasihi dimanapun kita berada. Doa saya dan harapan dan kepercayaan kita semuanya sahabat-sahabat Tuhan, bahkan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun kita berada, Tuhan Yesus tetap selalu menyertai kita. Karena kita tahu dan percaya bahwa kita yang percaya di dalam Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Setiap hati kita yang percaya kepada Tuhan dan hati kita mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan setiap kita. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Jumpa kembali, bertemu kembali bersama dengan saya dalam konten dalam channel YouTube saya. Saya sudah lama tidak membuat konten, tapi malam hari ini dengan waktu yang Tuhan berikan, kita bisa bertemu kembali, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa belajar dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya setiap hati kita yang rindu, setiap saudara pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, konten ini, saya berdoa, saya percaya Tuhan akan menjamah kita, Tuhan akan memberkati kita, dan Tuhan akan menyembuhkan kita. Saya berdoa buat saudara, buat pemirsa yang menyaksikan ini, tayangan ini, sebelum kita memuji Tuhan, sebelum kita menyembah Tuhan, bahkan kita sharing dalam kebenaran firman Tuhan. Saya mau berdoa buat kita semua. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan malam hari ini, karena anugerah-Mu kami ada, karena firman-Mu kami kuat, karena janji-janji firman-Mu kami bisa hidup, kami bisa melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini dalam kesempatan ini Tuhan, kami bisa bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Kami percaya Roh-Mu turun atas setiap kami. Dan hamba-Mu berdoa bagi setiap saudara-saudara, kekasih-kasih Tuhan, sahabat-sahabat Tuhan yang menyaksikan setiap tayangan ini, dan mereka rindu akan jamahan Tuhan, rindu berkat Tuhan, rindu Tuhan menjamah setiap sakit penyakit mereka. Hamba-Mu berdoa dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjamah setiap pemirsa, Tuhan menjamah setiap yang menyaksikan tayangan ini. Bagi mereka yang berbeban berat, Tuhan akan berikan kelepasan, Tuhan akan berikan kelegaan, Tuhan akan memberikan kekuatan. Bagi mereka yang sakit, Tuhan jamah, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur dan darah Yesus menyembuhkan mereka. Bagi mereka yang bergumul dalam keluarga, dalam ekonomi, dalam usaha mereka, Tuhan jamah, dan malam hari ini Tuhan akan memberikan solusi jalan keluar di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami ingin menyembah Tuhan, memberikan terbaik bagi Tuhan. Kami ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudaraku, kita percaya bahwa setiap doa kita dengan iman, dan kita percaya Tuhan akan memberikan kekuatan setiap kita. Karena kita tahu bukan karena pergumulan, bukan karena masalah kita datang kepada Tuhan, tapi karena kerinduan kita. Karena kita tahu Dia adalah Tuhan yang layak disembah, yang layak dimuliakan, yang layak kita agungkan. Saat Tuhan disenangkan, Dia akan memberikan terbaik bagi setiap kita. Mari sahabat-sahabat Tuhan, Tuhan kasihi, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Mari persiapkan hatimu. Bagi engkau yang menyaksikan tayangan ini, baik engkau di rumah, mungkin engkau di dalam perjalanan, dimanapun kita berada, mari bawa hatimu malam hari ini. Kita mau datang sama Tuhan, menyembah Tuhan. Saya percaya, kita percaya Roh Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan ada di rumah kita. Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Kami sembah Engkau Tuhan malam hari ini, sebab hanya Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah melupakan kami. Dan kami percaya firman-Mu pasti terjadi dalam hidup kami. Bahwa firman-Mu menjamin kami, kuasa firman-Mu selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Kau Bapa yang baik, selalu mengasihi kami.
saudara kami. Sampai hari ini Engkau sertai kami dalam segala tugas, aktivitas, pekerjaan kami. Bahkan terlebih Engkau memberkati setiap keluarga kami. Kami sehat, kami kuat, semua karena anugerah Tuhan. Jika kami juga mengalami duka Tuhan, banyak saudara, banyak kekasih kami, banyak orang-orang yang kami cintai, bahkan dari antara keluarga kami yang Tuhan panggil, kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan. Semua rencana Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami percaya Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber penghiburan bagi kami. Kami sembah Engkau Tuhan, sebab Engkau baik.
nyanyikan dengan iman kita bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah Bapa yang baik. Dia tahu cerita hidup kita, Dia tahu tentang hidup kita, tapi Dia Allah yang selalu terima kita. Bahkan Dia memberikan kuasa, Dia akan memberikan ketenangan, Dia memberikan kekuatan, Dia akan membawa setiap kita di dalam rancangan yang baik. Mari bawa hatimu saudara, kita sembah Dia. Bawa penyembahan, bawa hatimu dengan kerinduan. Agungkan nama Tuhan, sembah Dia. Tidak peduli apapun yang kita alami saat ini, tidak peduli sebesar apapun pergumulanmu, tidak peduli mungkin engkau dalam keadaan sakit saat ini, tapi satu hal kerinduan kita. Kita katakan, Tuhan,
angkat tangan kita berserah sama Tuhan. Rindukan kasih Tuhan, rindukan jamahan Tuhan menjamah kita. Mari angkat tanganmu, bawa hati. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, amin Tuhan, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir. Sekali lagi kita katakan, angkat tangan. Ini setiap hati kami Tuhan, ini setiap seruan doa, ini setiap hati yang bersuka pada Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Sembah Dia. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia
setiap kerinduan setiap saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Biar Tuhan ada bagi mereka, biar Tuhan ada di dalam hidup mereka. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan mereka. Kami mau menikmati bait-Mu Tuhan. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, amin Tuhan, menikmati kasih-Mu Yesus. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Amin Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemuliaan
di pelataran-Mu. Amin. Daripada 1000 hari di tempat lain. Haleluya. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi saudara, bersama-sama kita katakan, lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Katakan, Tuhan, ku mau memuji-Mu Tuhan malam hari ini. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami menikmati Tuhan saat ini, sekarang ini Tuhan, setiap kemurahan-Mu Tuhan bagi kami, setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya di dalam penyembahan kami Tuhan hadir. Tuhan melawat setiap kami, setiap pemirsa, setiap kekasih-kekasih Tuhan yang merindukan Tuhan, yang merindukan zaman Tuhan. Di dalam pujian penyembahan kami, Kau hadir melawat kami semuanya. Dan kami percaya saat ini, sekarang ini, ada bagian yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami saat kami menyembah Engkau. Engkau nyata, Kau hadir, menyatakan kasih-Mu, menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang di sorga. Kami mengucap syukur, dan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau berbicara bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan, bahkan setiap pemirsa, bahkan saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ini. Biar firman-Mu, biar kuasa-Mu, biar Roh Kudus yang menuntun setiap hati kami, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan firmankan. Tuhan dapat mengerti Tuhan dapat menyatakan secara pribadi isi hati Tuhan. Dan kami diberkati, kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami dimerdekakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Baik saudaraku, kita percaya saudara kasih Tuhan, di dalam penyembahan Tuhan hadir. Karena saat Tuhan hadir, prinsipnya saat kita menyembah, kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan disenangkan, Dia hadir di tengah-tengah penyembahan kita. Di mana Bapak Ibu berada, saudara-saudaraku, mungkin kita di rumah, mungkin kita lagi di kantor, di dalam pekerjaan kita, saat hati kita terhubung sama Tuhan, Tuhan hadir. Dan pada prinsipnya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saat Tuhan hadir, Tuhan tidak mungkin berdiam diri, tapi Dia akan menyatakan yang terbaik dalam hidup kita. Dia akan memberikan yang ajaib dalam hidup kita. Saat hati kita terbuka,
saat hati kita rindu, saat hati kita percaya, saat hati kita deal dengan apa yang Tuhan firmankan, Tuhan akan melawat kita. Salam saudaraku, saya percaya Tuhan ada bagi kita, Tuhan hadir untuk kita, Tuhan hadir menjamah setiap kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita percaya Tuhan nyata bagi setiap hidup kita. Dan Tuhan akan menyatakan segala kekuasaannya, kedaulatannya, kehebatannya dalam hidup kita. Saudaraku percaya bahwa Tuhan kita Allah yang dahsyat, Dia Allah yang tidak pernah mengecewakan orang yang percaya, yang mengandalkan, dan selalu menaruh pengharapan kepada Dia. Baik saudara yang dikasih Tuhan, kita masuk di dalam renungan firman Tuhan. Saya akan memberikan renungan bagi saudara-saudaraku yang menyaksikan tayangan ini, menyaksikan video ini. Mari siapkan hati kita, biarlah firman Tuhan sebagai firman yang hidup. Ketika saudaraku mendengarkan, Tuhan akan memberikan pengertian, Tuhan akan jamah kita, memberikan rema, dan kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Saya baca dulu pasal 11 ayat yang pertama. Nanti saya akan bahas juga dari pasal 10 dari ayat yang ke-35. Saya bacakan dari Ibrani pasal 11 ayat pertama. Di sini perikopnya, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, saksi-saksi iman. Saya baca ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama, firman Tuhan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya bacakan sekali lagi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin kita sudah mengerti ayat ini. Bahkan kalau kita mendefinisikan sebuah iman atau kata iman, kita langsung mengingat ayat ini. Bahkan kita memakai ayat ini. Kita mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudaraku, saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Meskipun saudaraku sudah mendengarkan firman ini, tapi kita percaya bahwa firman Tuhan adalah firman yang berkuasa. Dia bisa menyatakan dari ayat yang sama, dia membukakan kebenaran, hikmat yang luar biasa untuk memberikan kita pengertian dan memberikan kita kekuatan di dalam kuasanya. Saudaraku, saya memberikan renungan temanya buat kita semuanya. Bagi kita yang menyaksikan tayangan ini, saya memberikan tema bahwa iman bukan untuk mendapatkan, tetapi iman untuk mempertahankan. Saya ulangi sekali lagi, iman bukan untuk mendapatkan, tetapi iman untuk mempertahankan. Mungkin saya sederhanakan lagi buat tema kita bahwa iman, kita memiliki iman bukan untuk kita mendapatkan sesuatu, bukan untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang sesuai dengan yang kita mau. Tetapi iman Tuhan memberikan di dalam hidup kita supaya kita dapat mempertahankan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam keselamatan dalam hidup kita. Amin. Karena Bapak Ibu, saudaraku, sangat banyak orang kecewa ketika dia memakai ayat ini sebagai konteks atau definisi iman. Banyak orang kecewa, dia membutuhkan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya. Bahkan banyak juga itu bukan dari Tuhan, tapi keinginan daging kita. Kita memakai ayat ini bahwa kita beriman, kita harus percaya, kita harus dapat mengimani apa yang kita inginkan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita memakai ayat ini bahwa karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Nah, banyak sekali anak-anak Tuhan kecewa. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus beriman karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maka kita berdoa, kita mengikut Tuhan karena kita beriman. Pasti apa yang kita ikut, yang kita mau, yang kita inginkan, Tuhan akan memberikan. Nah, kita belajar, mungkin banyak hal yang kita perlu pelajari. Mungkin ada kekeliruan di dalam kita menerjemahkan setiap firman Tuhan atau konteks iman kita. Saya mau baca bahwa dari ayat 10, pasal 10 ayat 35, saya bacakan bahwa sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia, di sini penekanannya i-nya huruf besar, menyatakan bahwa Tuhan yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku, sini ku-nya itu k-nya huruf besar, Tuhan mengatakan bahwa orang-orang pilihannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Ini yang tadi saya katakan, saudaraku, bahwa saya akan memberikan pengertian atau cara pandang atau membukakan kebenaran tentang iman, bahwa iman bukan untuk kita mendapatkan segala sesuatu. Namun iman untuk mempertahankan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Iman untuk mempertahankan segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan. Jadi saya membaca bahwa konteks iman di dalam Ibrani pasal 11 ini bukan konteks untuk orang beriman untuk dia mendapatkan apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, apa yang dia mau untuk Tuhan lakukan dalam hidupnya. Tapi saya membaca ayat ini bahwa iman sesungguhnya kita mempertahankan segala sesuatu. Apa yang kita pertahankan? Tadi kita sudah baca ayat yang ke-35 sampai ayat 39 bahwa yang harus kita pertahankan adalah kepercayaan kita di dalam Yesus. Yang harus kita pertahankan adalah kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, kalau di dalam teks aslinya bahwa ini tidak ada suatu jeda antara pasal 10 sama 11. Kalau di dalam kita baca dalam teks Yunaninya, semua itu satu. Tapi Lembaga Alkitab Indonesia memberikan ada tema ini sini saksi-saksi iman pasal 11, kalau pasal 10 persembahan yang sempurna. Ini untuk mempermudah kita, bahkan diberikan ayat-ayatnya. Tapi kalau kita baca di dalam teks Yunaninya bahwa ini satu kesatuan. Jadi pasal 10 11 ini satu kesatuan. Jadi mari saya mengajak untuk Bapak Ibu bisa mengerti bahwa kita belajar tentang apa itu iman. Jadi tadi kita baca ayat 35, dia mengatakan bahwa ayat 35 pasal 10, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Bapa, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dikatakan. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup.
Dan juga dia menjelaskan bahwa di pasal 11 kalau di dalam teksnya di sini di Alkitab kita, baru dia mengatakan, menuliskan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang dimaksud iman adalah, maksudnya dalam ayat ini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan di dalam iman kekristenan? Apa yang kita harapkan, apa yang kita akan tunggu, apa yang firman janjikan dalam hidup kita? Bahwa tubuh Kristus, semua gereja yang dibawa kebenaran Yesus Kristus, bahwa kita mengharapkan kedatangan Yesus kedua kalinya. Kita mengharapkan Tuhan datang untuk memerintah atas kehidupan orang yang percaya di muka bumi ini. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Adalah Yesus datang kedua kalinya. Dan juga dikatakan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti dari segala sesuatu tidak kita lihat. Sekarang ini kita tidak dapat lihat. Sekarang ini kita tidak dapat menerjemahkan bagaimana nanti Yesus datang kedua kalinya. Tapi kita percaya bahwa firman Tuhan, bahwa Yesus sendiri mengatakan bahwa Dia akan datang kedua kalinya, sama halnya waktu Dia terangkat ke sorga. Jadi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, kita tidak tahu sekarang, kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa membuktikan secara kasat mata, tapi nanti itu akan dinyatakan. Inilah yang dimaksud dengan iman di dalam teks di dalam Ibrani pasal 11 ini. Tadi sudah kita baca bahwa ayat sebelumnya menjelaskan, bahkan kalau kita belajar apa yang dimaksud lebih tentang iman, ini sangat jelas. Kalau kita tadi menyimak ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Itulah iman. Tadi saya mengatakan bahwa iman bukan untuk mendapatkan, tetapi iman untuk mempertahankan. Mengapa saya mengatakan iman bukan untuk mendapatkan? Karena Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa segala sesuatu Tuhan sudah selesaikan. Segala sesuatu Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Segala hidup di dalam kelimpahan sudah Tuhan memberikan. Bagi orang yang percaya kepadanya, Tuhan menjanjikan berkat untuk hidup selama-lamanya. Itu sudah jelas. Jadi bagi orang yang percaya dalam imannya, bukan lagi iman itu menjadi suatu alat atau media untuk kita mendapatkan segala sesuatu. Jadi iman itu bukan seperti kita mendapatkan kupon atau karcis untuk kita bisa memasuk dalam suatu hiburan, atau kita nonton X1 atau bioskop. Bukan. Kita diberikan karcis atau tiket untuk bisa menonton atau mendapatkan apa yang kita mau. Bukan. Itu hanya sementara. Tapi iman sudah Tuhan taruh di dalam kehidupan kita untuk selama-lamanya. Jadi bukan hanya waktu, hanya waktu. Karena kalau kita hanya mempergunakan iman hanya untuk mendapatkannya, makanya banyak orang ketika dia mau, dia datang kepada Tuhan. Ketika dia perlu, dia doanya kencang, baca firman-Nya itu luar biasa. Karena dia memiliki definisi atau pengertian, iman itu hanya dia gunakan saat dia perlu, saat dia mau membutuhkan Tuhan. Tapi itu sangat keliru. Pada dasarnya bahwa iman Tuhan taruh di dalam diri kita, kepercayaan kita untuk selama-lamanya. Karena Tuhan sudah memberikan segala sesuatu dalam hidup kita. Bukan lagi kita mempergunakan iman untuk mendapatkan segala sesuatu itu. Hanya Tuhan mau kita setia. Hanya Tuhan mau kita mau ada di dalam Dia. Tuhan mengatakan, apa saja yang kamu minta di dalam namaku, aku akan memberikan kepadamu. Bahkan firman Tuhan mengatakan, jika engkau tinggal di dalam aku, bahkan Tuhan tinggal dalam hidup kita, minta apa saja, itu otomatis Tuhan berikan. Bahkan Tuhan juga mengatakan, Tuhan
pelihara burung-burung di udara, bunga bakung di padang. Tuhan mengatakan, apalagi Tuhan tidak pedulikan hidup kita. Dia akan dandani kita, dia akan bertanggung jawab untuk apapun yang menjadi keperluan kita. Jadi iman bukan untuk kita mendapatkan, tetapi iman kita dapat mempertahankan. Mempertahankan apa? Tadi sudah kita baca ayat 35 bahwa sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Karena banyak orang yang kecewa sama Tuhan, dia tawar hati, dia memiliki masalah mungkin dalam gereja, masalah secara pribadi dengan keluarga, bahkan masalah dalam hidupnya, akhirnya dia kecewa sama Tuhan. Dia dapat meninggalkan Tuhan. Makanya firman Tuhan mengatakan ayat 35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Jadi saudaraku, itulah iman. Iman adalah antara hidup kita kepada Tuhan, antara personal kita sama Tuhan. Ketika kita percaya, Tuhan mengatakan bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kita mengaku Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, itu menjadi suatu iman di dalam diri kita. Kita mengakui adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Inilah iman yang kita pegang, inilah iman yang kita jaga. Tadi firman Tuhan mengatakan ayat 35, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Karena banyak orang akan meninggalkan Tuhan, banyak orang akan kecewa kepada Tuhan. Tapi milikilah iman yang benar, bahwa engkau tidak melepaskan kepercayaanmu. Sesulit apapun yang kau alami, seberat apapun yang kau alami, mungkin juga engkau berdoa sudah lama dalam sakit penyakitmu, mungkin saat ini Tuhan belum sembuhkan. Tapi tidak ada urusannya iman kita dengan apa yang kita alami. Tidak ada urusannya. Iman itu adalah kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau kita bisa membanding-bandingkan apa yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa melihat kehidupan para rasul-rasul yang Tuhan pakai Tuhan, yang Tuhan menyatakan banyak hal kedahsyatan dalam pelayanan mereka. Rasul Paulus, Petrus, Yohanes, dan lain sebagainya. Tapi kita bisa melihat akhir hidup mereka itu sangat-sangat di luar dari apa yang mereka pikirkan. Kalau kita bisa berkomentar mengapa para rasul matinya atau mereka hidupnya berakhir dengan sangat sadis. Tapi bukan soal itu. Tidak ada urusannya bagaimana orang matinya dengan imannya. Yang penting dia menjaga imannya sampai dia Tuhan panggil. Tidak ada urusannya. Mau banyak juga orang yang misalnya dia meninggal atau Tuhan panggil dalam kecelakaan, bukan berarti itu menjadi suatu musibah atau malapetaka, enggak. Tapi yang utama bagaimana dia selama hidup. Apakah dia percaya sama Tuhan? Apakah imannya tetap memegang Kristus dalam hidupnya? Jadi saya kembali lagi, tadi sudah kita di luar konteks tentang meninggal, tapi kita kembali lagi. Sini firman Tuhan mengatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaan. Itulah iman. Dan juga karena besar upah yang menantinya. Percayalah Bapak Ibu, saat kita memegang, meskipun kita di dalam dunia ini penuh dengan banyak pergumulan, sangat mungkin kita bisa mengatakan sangat berat kita mengikut Tuhan. Banyak hal yang kita alami, proses yang luar biasa. Tapi Tuhan menjanjikan bagi orang yang memegang kepercayaannya sampai Tuhan datang kedua kali, sampai Tuhan memanggil kita, Tuhan akan berikan upah dalam hidup kita. Amin. Dan juga dikatakan dalam ayat 35 selanjutnya, karena besar upah yang menantinya. Ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa firman itu mengatakan bahwa iman yang benar adalah iman yang berpegang kepada Kristus. Kepercayaan kita di dalam Kristus. Kita belajar setia, belajar tekun,
belajar untuk tetap memegang apa yang kita percayai di dalam Yesus Kristus. Dan juga dikatakan bahwa sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia, nah di sini penekanannya Ia itu, I-nya huruf besar, bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri yang akan datang, sudah ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Jadi saudaraku, bahwa iman kekristenan kita sangat jelas dan sangat benar, dan tidak ada satu kebingungan, tidak ada satu kejanggalan lagi. Kita percaya bahwa Tuhan kita yang kita sembah, Tuhan kita Yesus yang menjadi juru selamat kita, Dia akan datang kedua kali. Dia akan menjemput mempelainya, adalah gereja, adalah tubuh Kristus, adalah orang-orang kepunyaannya. Itu tidak menjadi suatu masalah, itu tidak menjadi suatu pergumulan dalam hidup kita. Iman kita sudah mengatakan itu benar, bahwa Yesus datang kedua kalinya. Dan juga dikatakan, tetapi orangku, artinya di sini orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang kepunyaan Tuhan yang benar akan hidup oleh iman. Jelas ya? Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Dan juga dia menjelaskan selanjutnya, ini klimaksnya, ini puncaknya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tadi di awal saya sudah jelaskan bahwa iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan adalah tentang kedatangan Tuhan kedua kalinya, tentang kedatangan Yesus kedua kalinya. Jadi, dan juga bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mungkin sekarang kita tidak lihat, tapi kita percaya Yesus datang kedua kalinya. Itulah yang dimaksud dengan iman. Kalau kita baca dari ayat 35 tadi sampai ayat 1 pasal 11, di sini tidak ada menuliskan iman itu konteksnya apa yang kita dapatkan. Bapak Ibu bisa baca kembali. Tidak ada konteks dengan apa yang kita mau inginkan dalam hidup kita, tidak ada dituliskan. Tapi di sini saya memberikan tema tadi bahwa iman bukan untuk mendapatkan, namun iman untuk mempertahankan. Saya ulangi kembali, iman bukan untuk mempertahankan, tetapi iman untuk mempertahankan. Tadi saya sudah memberikan bahwa iman itu apa? Sederhana sekali, saudaraku, saya mengatakan iman itu adalah kepercayaan kita bersama dengan Yesus. Personal kita bersama dengan Tuhan Yesus. Itulah iman yang kita harus pegang, yang kita harus pertahankan. Tadi dikatakan tadi, bahasa dalam ayatnya, orang yang gugur, orang yang mengundurkan diri, itulah orang yang tidak memiliki iman. Gugur di tengah jalan, meninggalkan Tuhan di tengah jalan, atau keluar dari jalan imannya. Banyak orang, kita pasti saudaraku tahu, banyak orang yang beralih, tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai Tuhannya, beralih kepercayaan atau agama. Tadinya mengenal Tuhan Yesus, tadinya percaya sama Tuhan, tapi mengundurkan diri. Itulah konteks iman. Jadi kalau kita baca tadi dari ayat 35 sampai selanjutnya, tidak ada di sini menjelaskan bahwa iman itu tentang apa yang kita dapatkan. Jadi sangat keliru sekali, saudaraku, kalau kita memakai konteks ayat ini tentang apa yang kita mau inginkan. Sering sekali kita terjebak. Kita memakai ayat ini, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Oh, berarti kita apa yang kita inginkan. Kita sudah punya satu mobil, tapi masih menginginkan mobil yang kedua. Sudah memiliki HP Samsung, ingin mendapatkan HP iPhone atau lain sebagainya. Kadang kita bablas, kadang kita di luar jalur. Kita pakai konteks iman ini dengan apa yang kita butuhkan sesaat, dengan apa yang kita ingin dapatkan untuk keinginan kita sendiri. Itu sangat keliru.
Saya mengatakan bahwa konteks iman yang benar bukan untuk apa bukan untuk kita mendapatkan. Tapi iman adalah untuk mempertahankan. Tadi saya sudah katakan apa yang kita pertahankan. Yesus sudah mengatakan bahwa dia sudah selesaikan semua di atas kayu salib. Dia memberikan anugerah keselamatan bagi kita. Bagi orang yang percaya, yang mengaku bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan beroleh keselamatan. Iman kita menerima anugerah daripada Yesus Kristus. Itulah iman yang kita akan pegang, yang kita akan selalu hidupi dalam hidup kita sampai Tuhan panggil kita. Bahkan sampai Tuhan datang kedua kalinya. Mungkin bagi orang yang waktu Yesus datang kedua kalinya dia masih ada. Tapi bagi orang juga yang tidak hidup di dalam Yesus yang datang kedua kalinya, paling tidak waktu Tuhan memanggil kita sampai hidup akhirnya, sampai usia kita, sampai tutup usia, kita tidak pernah mengundurkan diri dengan iman kita. Kita tidak berpaling, kita tidak meninggalkan iman kita, yaitu adalah Yesus Kristus dalam hidup kita. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, saya memberikan renungan ini sangat simple, bahkan kita sangat santai. Saya memberikan bahwa penjelasan atau tentang iman yang benar. Jadi iman yang benar itu bukan apa yang kita mau dapatkan. Iman itu bukan untuk keinginan kita pribadi, bukan apa yang kita mau sesaat yang Tuhan akan mau jawab. Saya mengatakan kita tidak perlu untuk mencari-cari, untuk mendapatkan segala sesuatu, karena Tuhan sudah memberikan segala sesuatu dalam hidup kita. Tuhan mengatakan segala sesuatu Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Segala anugerah, berkat, kelimpahan. Nah, menjadi pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan dengan iman kita? Hanya setia. Tadi dikatakan bahwa kita harus tekun, kita harus hidup di dalam ketekunan. Sampai apapun yang terjadi, masalah besar sekalipun, pergumulan seberat apapun, kita tidak pernah menyangkal Tuhan. Kita tidak pernah berpaling atau meninggalkan Tuhan. Karena kita tahu, iman sesungguhnya adalah kita mempertahankan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Tidak ada hubungan iman saya dengan masalah. Tidak ada hubungan iman saya dengan sakit penyakit saya. Tidak ada hubungannya iman saya dengan mungkin bangkrutnya usaha dan pekerjaan kita. Karena sangat murahan sekali iman kita kalau kita gantungkan dengan apa yang kita alami. Iman kita bergantung dengan situasi apapun dalam hidup kita. Makanya banyak juga orang yang salah. Tadi saya katakan bahwa ketika dia kecewa dengan banyak masalah pergumulan, dia dapat meninggalkan Tuhan. Itulah iman yang salah. Karena tidak ada hubungannya. Iman itu bukan apa yang kita alami, apa yang kita dapatkan, apa yang kita mau. Tapi iman itu kepercayaan kita kepada Dia. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Tadi Bapak Ibu, saudaraku, mari kita renungkan kembali. Saya bacakan dari ayat 35 ini sangat luar biasa. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Jadi saudara kekasih Tuhan, kiranya firman Tuhan ini sangat memberkati kita. Mungkin sangat sederhana, tapi kita bisa mendapatkan sebuah pemahaman bahwa iman sesungguhnya adalah antara kita
dengan Tuhan. Aku dan Tuhan. Kita dan Tuhan. Iman adalah personal kita, kepercayaan kita kepada Tuhan yang kita pegang, yang kita tekuni, yang kita tidak lepaskan. Kita tidak mengundurkan diri sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya dalam hidup kita. Dan tadi sudah saya berikan tema yang sangat sederhana, bahwa iman bukan untuk mendapatkan, tetapi iman untuk mempertahankan. Mungkin sangat bertolak belakang sekali dengan apa yang mungkin kita percayai, bahwa selama ini kita beriman supaya mendapatkan. Saya tidak menyalahkan tentang iman untuk mendapatkan, tapi saya memberikan suatu pandangan tentang ayat ini. Tidak semuanya bahwa konteks di dalam iman di dalam Alkitab, yang khususnya di dalam Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai ayat 1 pasal 11 itu tentang untuk apa yang kita dapatkan. Tapi di sini saya memberikan kebenarannya, bahwa iman itu untuk kita mempertahankan. Mungkin di ayat-ayat yang lain banyak menuliskan kita harus percaya untuk kita mendapatkan, itu hal yang berbeda. Saya tidak menyalahkan atau menyangkal hal itu, tapi dalam konteks Ibrani ini sama sekali tidak ada hubungannya konteks iman di sini untuk kita mendapatkan, bahkan untuk urusan pribadi kita, mungkin itu kebutuhan kita, bahkan juga pergumulan kita, tidak ada hubungannya. Tapi di sini dikatakan bahwa iman itu adalah kepercayaan kita yang kita pegang sampai akhir hidup kita, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya dalam hidup kita. Saudaraku, mari kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Bagi saudaraku yang menyaksikan video ini, mari kita tundukkan hati kita. Saya juga mau berdoa bagi saudara-saudaraku yang menyaksikan. Mungkin ada pergumulan, masalah kita, biar Tuhan akan menjamah kita. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala sesuatu dalam hidup kami, karena Tuhan selalu memberikan pengertian. Tuhan selalu memberikan kebenaran untuk menuntun kami. Biarlah kebenaran-Mu sebagai cahaya terang dalam hidup kami, supaya kami tidak tersesat, supaya kami tidak jatuh, supaya kami tidak tersandung. Biar Tuhan memberikan kebenaran-Mu menjadi sinar, terang, kemuliaan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami berjalan di dalam jalan Tuhan, dan kami bisa mempermuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa bagi saudara-saudara yang Tuhan kasih, sahabat-sahabat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, video ini, dalam pergumulan usaha, pekerjaan, keluarga mereka, bahkan juga sakit penyakit mereka. Hamba-Mu berdoa Tuhan dari tempat ini, Tuhan jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah kehidupan mereka Tuhan. Tuhan jamah sakit penyakit mereka. Tuhan jamah segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah anak-anak-Mu yang berharap kepada Tuhan, yang selalu menanti-nantikan Tuhan, Tuhan memberikan kedahsyatan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup mereka, sehingga bisa mereka menyaksikan bahwa Tuhan itu hidup. Iman yang mereka percaya kepada Tuhan adalah iman yang benar. Berkati Tuhan, hamba-Mu berdoa melepaskan anugerah dari Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi mereka yang sakit oleh bilur Tuhan, dan kuasa darah-Mu disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sembuh, Engkau dijamah, Engkau dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudaraku, sekian pertemuan kita di dalam video ini. Mungkin dalam video-video berikutnya kita akan bisa sharing kebenaran firman Tuhan. Mungkin bagi Bapak, Ibu, atau saudara-saudara, bahkan sahabat-sahabat semua, mungkin ada pergumulan, doa, atau apapun menjadi masalah pergumulan kita, bisa Bapak Ibu tuliskan di dalam kolom komentar. Bahkan juga mungkin bagi Bapak Ibu yang mungkin buat sharing atau
atau kita mau sering kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu juga bisa hubungi di DM di IG saya. IG saya namanya Boy Aritonang. Bisa juga Bapak Ibu bisa, mungkin ada hal-hal privasi untuk kita sharingkan atau berdoa bagi Bapak Ibu bisa DM. Mari Bapak Ibu kita tetap selalu kuat di dalam Tuhan. Saudaraku selalu kuat di dalam Tuhan. Percayalah bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang dapat mengecewakan kita, karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita mengalami masalah dan pergumulan, tapi ingat baik-baik bahwa Tuhan selalu memberikan kebaikan dalam hidup kita. Segala sesuatu mungkin proses Tuhan izinkan, tapi Tuhan selalu membawa kita di dalam kemenangan, di dalam kasih karunia, di dalam kemuliaannya yang begitu besar. Baik, saudaraku, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Tetap dukung channel ini, tayangan ini. Jika Bapak, Ibu, saudaraku, sahabat-sahabat Tuhan, generasi muda Tuhan di sana selalu diberkati dengan tayangan ini, bisa Bapak, Ibu, saudaraku bagikan ke teman-teman kita yang lain, dan nanti kita akan bisa bergabung di dalam video-video berikutnya. Terima kasih, semangat terus, sehat selalu di dalam Tuhan, dan sukses selalu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.